Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Teman dan sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan membaca kitab Khulasah Nurul Yakin jilid 2 pelajaran ke-42. Bismillahirrahmanirrahim. 42 Hawadisu. Pelajaran ke-42 itu beberapa kejadian-kejadian. Hawadisu jamak dari hadisah, hawadisu. Fi sanatil ashirah wallati qablaha ka surat wufudul Arab. Pada tahun yang ke-10 dan pada allati yang ada ia sebelumnya ke-10. Jadi allati ini atah kepada ashirah. Berarti allati jadi sifat sana. Pada tahun yang ke-10 dan pada tahun allati sebelumnya tahun ke-10, yaitu tahun ke-9. Kasurat wufudul Arab, banyaklah oleh utusan-utusan orang Arab. Wadakhalan nasu fi dinillah, dan masuklah oleh manusia dalam agama Allah afwaja, berbondong-bondong. Jadi maksudnya mulai dari tahun 9-10 sesudah Nabi menaklukkan Mekah dan seterusnya, banyak kabilah-kabilah Arab mengirimkan utusannya untuk bergabung dengan Nabi atau untuk masuk Islam. Faminal wufudi Banu Hanifah. Maka sabit sebahagian dari utusan-utusan itu Banu Hanifah. Famin, maka sabit dari sebahagian dari antara utusan-utusan yang banyak itu Banu Hanifah. Siapa Banu Hanifah itu? Jama'atu Musailamah al-Kadzab. Kelompoknya Musailamah al-Kadzab. Musailamah sang pendusta yang nanti dia mengaku jadi nabi palsu. Jadi Musailamah ini berasal dari Banu Hanifah. Jadi faminal wufud khabar muqaddam, Banu mubtada muakhar, marfu' dan rafa' waw, karena mulhaq dengan jamak mudzakkar kan, Banu. Kemudian mudhaf Banu Hanifah mudhaf ilaih majrur dengan mudhaf dan jar fathah karena isim ghairu munsharif, alamiyah dan ta'nis. Kemudian jama'atu kita badal. Siapa Banu Hanifah? Jamaah Musailamah. Musailamah ini ghairu munsharif juga, yaitu alamiyah dan ta'nis. Kemudian al-Kadzab ini naat kepada Musailamah yang kadzab. Waqad aslamu illa Musailamatal Kadzab. Dan sungguh Islamlah mereka Banu Hanifah, dan Islamlah mereka Banu Hanifah kecuali Musailamah al-Kadzab. Jadi yang tidak masuk Islam Musailamah. Fa innahu idda'an nubuwah. Maka sesungguhnya Musailamah itu mengaku ia akan sebagai nabi. Dia mengakui sebagai nabi. Ada juga nanti beberapa pengikutnya. Wada'ar Rasul, dan mengajak oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam wafda Nasara Najran, akan utusan Nasrani Najran ilal Islam. Jadi wada'a mengajak ayahnya Nabi, mengajak oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam akan utusan Nasrani Najran ilal Islam, kepada Islam. Jadi ketika ada utusan datang kepada Nabi dari Nasrani Najran, Nabi mengajaknya untuk masuk Islam. Fa'abau, maka mereka enggan, mereka enggak mau masuk Islam. Waqalu, dan mereka berkata, Nasrani Najran berkata, kunna muslimina qablakum. Adalah kami semua itu muslimin sebelum kamu. Artinya kami sebelum kamu itu sudah muslim. Apa kata Nabi kemudian? Faqala lahum alaihi salatu wassalam, maka berkata bagi mereka oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi berkata, yamna'ukum minal Islam salasun. Menghalangi akan kamu dari Islam oleh 3. Ada 3 hal yang menghalangi kalian dari masuk Islam. Yang pertama ibadatukumus salib. Bermula yang pertama itu menyembahnya kamu akan salib. Saliba maf'ul ibadah. Ibadah jadi khabar mubtada mahdhuf, takdirnya al-ula, bermula yang pertama itu ibadatukum. Menyembahnya kamu akan salib.
Di ibadah ini masdar, idhofah fa'il, nasab maf'ul. Ada 3 hal yang menghalangi kamu untuk masuk Islam. Pertama, kalian menyembah salib. Yang kedua, aklu lahmil khinzir. Yang kedua itu memakan daging babi. Yang ketiga, wa za'mukum anna lillahi walada. Yang ketiga yaitu za'mukum. Ya, pengakuan kalian bahwa sungguh bagi Allah itu anak. Akibat kalian menyatakan Allah punya anak, kalian makan daging babi, kalian menyembah salib. 3 hal ini menghalangi kalian untuk masuk Islam. Dalam Islam tentunya hal ini enggak boleh. Faqalu lahu, maka berkata oleh mereka baginya Nabi. Nasrani itu berkata bagi Nabi, "Faman mislu Isa khuliqa min ghairi ab." Maka bermula siapa itu yang seperti Isa, khuliqa, yang diciptakan akan dianya Isa dari tanpa bapa. Jadi mereka semacam punya argumen, memang ada yang lain yang lebih hebat dari Isa yang diciptakan tanpa bapa. Fa anzalallahu fi zalik, maka menurunkan oleh Allah Ta'ala fi zalik, dalam hal demikian Allah menurunkan, inna masala Isa indallah kamasali Adam. Sesungguhnya perumpamaan Isa di sisi Allah itu sama seperti Nabi Adam. Khalaqahu min turab, menciptakan ianya Allah akannya Adam dari tanah. Summa qala, kemudian berkata ianya Allah baginya Adam yang dari tanah, atau baginya tanah, kun fayakun, jadilah kamu, maka jadi ia. Artinya sebagaimana Allah menciptakan Nabi Adam dari tanah, Nabi Isa juga sama. Jadi enggak ada bapak itu bukan hal yang hebat lah, bukan yang tidak ada bapak berarti harus Tuhan, enggak. Wa ba'da dzalika radu bi ita'il jizyah, dan sesudah demikian rela mereka dengan memberikan jizyah. Jadi sesudah terjadi diskusi dengan Nabi, mereka tetap tidak masuk Islam, tapi mereka rela untuk memberikan jizyah kepada Nabi, kemudian Nabi menjamin keamanan mereka. As'ilatun, beberapa pertanyaan. Mata kasurat wufudul Arab ala Rasul, kapan telah banyaklah oleh utusan-utusan Arab kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam? Jawabannya mulai dari tahun ke-9 dan 10 Hijriah. Man minhum, siapa saja di antara mereka? Di antara mereka ada utusan dari Banu Hanifah, yaitu kabilahnya Musailamah al-Kazzab, semuanya masuk Islam. Ayu wafdin da'ahumur Rasul sallallahu alaihi wasallam ilal Islam fa'abau. Ayu wafdin, bermula yang mana dari utusan yang mengajak akan mereka oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Islam, fa'abau, maka mereka enggan. Jadi golongan yang enggan masuk Islam yaitu utusan Nasrani. Madza qala lahumur Rasul, apa yang telah berkata bagi mereka oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan kepada mereka, ada 3 hal yang menghalangi kalian masuk Islam. Madza qalu lahu, apa yang mereka katakan baginya Nabi? Ya, mereka mengatakan memang ada orang yang seperti Isa. Nabi menjawab ada, yaitu Nabi Adam, bahkan lebih hebat tanpa ayah dan ibu. Nah, kemudian langsung kesimpulan. Khulasatus sanatil asyirah, ini kesimpulan tahun yang ke-10 daripada Hijriah. Fis sanatil asyirati arsala Ali bin Abi Thalib ila qalib. Fis sanatil asyirah, pada tahun yang ke-10, arsala Ali, telah mengirim ianya Nabi akan Ali ibni Abi Thalib ila qabilatin, kepada satu kabilah fil Yaman, yang ada di Yaman. Wa amarahu alla yuqatilahum, memerintahkan dianya Nabi akannya Ali akan bahwa tidak memerangi ianya Ali akan mereka, hatta yuqatiluhu, hingga memerangi oleh mereka akannya Ali. Faqataluhu, maka memerangi oleh mereka akannya Ali. Wa qatalahum, dan memerangi ianya Ali akan mereka, hatta hazamahum, hingga mengalahkan ianya Ali radhiyallahu an akan mereka. Ini sudah di belakang, cuma ini kesimpulan, diulang lagi. Summa da'ahum fa aslamu, kemudian mengajak ianya Ali akan mereka orang Yaman itu, fa aslamu, maka Islamlah mereka. Wa fiha arsala Mu'adz bin Jabal, dan padanya tahun ke-10 telah mengirim ianya Nabi akan Mu'adz ibn Jabal ila a'la Yaman, kepada ketinggian Yaman wilayah atas. Wa Aba Musa al-Asy'ariyya ila asfalih, dan telah mengutus ianya Nabi akan Abi Musa al-Asy'ari kepada bawahnya Yaman. Wa qala lahuma, dan berkata ianya Nabi bagi keduanya, Mu'adz dan Abi Musa, yassira wa la tu'assira,
mudahkan oleh kamu berdua, wala tu'asira, janganlah kalian mempersulit. Ini pesan Nabi. Hendaklah kalau kita bisa membuat mudah, kenapa harus membuat sulit? Bismillahirrahmanirrahim. Wa fiha wa fillati qablaha. Dan dalamnya tahun ke-10, wa fillati qablaha, dan pada allati sebelumnya 10. Dalam tahun 10 dan dalam tahun sebelumnya 10, yaitu tahun ke-9 Hijriah. Kasurat wufudul Arab, banyaklah oleh utusan-utusan bangsa Arab. Wa hajja hajjatal wada, dan berhaji ianya Nabi akan haji wada. Wa khataba khutbatan bi Arafah, dan berkhutbah ianya Nabi akan satu khutbah di Arafah. Allaman nasa fiha kasiran min usuluddin wa furu'ih, yang mengajarkan ianya Nabi akan manusia fiha dalamnya khutbah kasiran akan kebanyakan min usuluddin dari asal-asal agama, wa furu'ihi dan cabang-cabangnya agama. Jadi yang dikenal dengan khutbah haji wada. Wa fiha tufiya waladuhu Ibrahim, dan pada tahun yang ke-10 pula wafatlah oleh anaknya Nabi. Siapa anaknya Nabi? Ibrahim alaihi salam. Ini sepintas kisah pendek di tahun ke-10 Hijriah. Sampai di sini, moga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.